Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Baik, terima kasih. Suatu kebahagiaan bagi saya bisa hadir di tempat ini untuk mengisi acara dan memberikan materi untuk teman-teman semua. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu luangnya untuk hadir di sini. Saya di sini akan memberikan materi tentang perencanaan peningkatan kinerja. Baik, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, marilah kita memulai materi pada hari ini. Materi yang akan saya bawakan di sini adalah perencanaan peningkatan kinerja. Pertama, yang akan kita bahas di sini adalah definisi kinerja. Di sini ada beberapa definisi dari beberapa ahli. Yang pertama dari Mangkunegara. Kinerja adalah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan. Berikutnya dari Dassler, dia mengatakan bahwa kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja dengan standar yang ditetapkan. Yang berikutnya, Ambar Teguh Sulistiana. Dia mengatakan bahwa kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kinerjanya. Berikutnya, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi kinerja? Menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson, yang mempengaruhi kinerja yaitu yang pertama adalah kemampuan karyawan itu sendiri, motivasi, yang ketiga dukungan yang diterima, yang keempat keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, dan yang kelima adalah hubungan mereka dengan organisasi atau kantor tersebut. Berikutnya, alat apa yang diperlukan untuk memonitor perencanaan pekerjaan? Yang digunakan yaitu adalah laporan kinerja bulanan, 3 bulanan, semester, dan tahunan. Apa sih tujuan penilaian kinerja? Tujuan penilaian kinerja yang pertama adalah prestasi real apa yang sudah dicapai oleh setiap karyawan. Yang kedua, kelemahan karyawan apa yang menghambat pekerjaan mereka. Yang ketiga, prestasi-prestasi apa yang sudah dikembangkan oleh karyawan tersebut. Yang berikutnya adalah langkah-langkah dalam penilaian kinerja. Yang pertama, kita harus mempersiapkan data-data yang dibutuhkan. Data-datanya itu bisa berupa catatan, laporan, atau hasil bimbingan terakhir para karyawan. Yang kedua, membuat penilaian. Kita bisa menggunakan data-data yang telah dipersiapkan sebagai landasan dalam menilai dan memberikan umpan balik. Penilaian dan umpan balik ini umumnya termaksud sebagai draft penilaian sementara. Meskipun demikian, kita harus tetap serius dalam membuatnya. Yang ketiga, diskusikan dengan atasan langsung. Mendiskusikan penilaian dan umpan balik sementara dengan atasan langsung kita, tujuannya adalah untuk memutuskan penilaian akhir yang fair dan sportif. Yang keempat, selenggarakan pertemuan dengan karyawan. Yaitu menyerahkan hasil penilaian kepada bawahan atau karyawan Anda. Kita harus memberikan waktu yang memadai agar karyawan yang bersangkutan bisa membaca hasil penilaian tersebut. Keenam, yaitu bahas hasil penilaian. Dalam pembahasan ini, kemukakan dasar penilaian Anda dengan bahasa yang positif dan ukurannya, misal pengukuran motivasi. Setelah itu, berikan kesempatan kepada bawahan Anda untuk menyampaikan pendapat atau tanggapan. Yang ketujuh, informasikan rencana pengembangan. Kita di sini menginformasikan kepada karyawan rencana pengembangan untuk bawahan. Rencana dapat berupa pelatihan, promosi jabatan, atau penugasan. Yang berikutnya tentang definisi perencanaan peningkatan kinerja. Perencanaan peningkatan kinerja adalah merupakan proses formal yang dilakukan pemimpin atau supervisor untuk membantu karyawan dalam meningkatkan kinerja. Penyusunan perencanaan peningkatan kinerja yang pertama yaitu adalah menggambarkan mengapa perencanaan peningkatan kinerja ini penting untuk dilakukan. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan apa yang dapat diperbaiki. Yang ketiga, menerangkan apa yang harus terjadi dan bagaimana kinerja itu dinilai. Yang keempat, menggambarkan sumber daya apa yang tersedia untuk memperbaiki kinerja. Yang kelima, menjelaskan berapa lama perencanaan peningkatan kinerja ini akan bermanfaat. Dan yang terakhir yaitu menggambarkan konsekuensi apa bila kinerja tidak meningkat.
Selanjutnya, tahap penyusunan perencanaan peningkatan kinerja yaitu pengumpulan masalah kinerja, perencanaan peningkatan kinerja, pelaksanaan perencanaan peningkatan kinerja, dan reassessment atau penilaian ulang. Dan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu kondisi penggunaan perencanaan peningkatan kinerja. Yang pertama yaitu pada saat kinerja buruk, kinerja yang tidak optimal, dan kinerja yang membutuhkan pengembangan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, saya akan menutupnya. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.